Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Wal kiram, sahabat-sahabat, saudaraku, insyaallah para sepuh bin sepuh yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan berkah. Apalagi majelis ini kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan berkahnya bertambah berkah dan terus bertambah berkah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat ataupun teman-teman dan para sepuh dan sewu, saya izin berdiri. Kalau mungkin nanti capek sambil duduk, saya tanya ke panitia waktunya berapa jam. Katanya lost doll gitu. Saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan ditinjau dari sisi sejarah maupun sejarah dunia, sejarah Islam maupun sejarah Indonesia. Saya mulai tahun kelahiran Nabi tahun berapa? 571 Masehi. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, Indonesia pada tahun 571 belum ada kerajaan seperti sekarang ini. Baru ada kerajaan primitif yang bermula di Kutai Kartanegara. Halo, ada orang Kalimantan? Oh, tidak ada ya. Itu pun dimulai pada tahun 700. Maka pada tahun 500 praktis kita hidup masih nomaden, hidup di gua-gua, di batu-batu, di pohon-pohon besar. Tapi untungnya jenengan tidak bergelantungan. Nek bergelantungan harus mangane. Nah, mangane buah terus ya. Jadi nek rawat sak sakti mandra guna. Kemudian pada tahun 571 di Eropa itu mengalami zaman kemunduran. Mulai zaman kehancuran. Inilah uniknya di agama kita dengan agama lain. Saya harus menyebut pakai bahasa agama lain tanpa harus mendeskripsikan agama tertentu. Kita akan menjadi mundur ketika kita meninggalkan syariat agama Islam. Maka nanti muncullah Renaissance, bangkitnya Yunani kuno, bangkitnya Romawi yang kedua dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 661 masa akhir Khalifatul Rasyidin ketika turun kepada putra Sayyidina Ali yaitu Hasan. Baru kemudian muncullah Bani yang pertama yaitu Bani Umayyah sampai 750 Masehi. Baru kemudian Bani Abbasiyah sampai kurang lebih tahun 1500. Renungan yang pertama, ketika Islam menguasai Eropa, puncaknya pada tahun 1453, yaitu dengan peristiwa Muhammad Al-Fatih, maka terjadilah kemunduran Eropa yang kedua. Eropa ketika sebelum tahun itu dia menguasai beberapa wilayah, menguasai beberapa negara dengan bangkitnya Kekaisaran Ottoman atau Turki, maka dengan bangkitnya Turki terjadilah kemunduran Eropa. Manusia kaya, manusia miskin tetap perlu makan nggak? Perlu makan nggak? Wong duit duit kalau wong ora duit duit perlu makan nggak? Perlu. Ketika mereka menguasai beberapa wilayah, sumber makanan mungkin tidak habis. Tetapi ketika wilayahnya dikuasai oleh Turki, sumber makanannya menjadi habis. Wong nek ngelih, derewangi nyolong ya gelem. Sing penting aja kepaksa terus, ya. Oh, aku ki nyolong mergo kepaksa lho. Kadar daruratnya nanti dikaji lah secara kita. Oh nih, wong prasmanan, undangan, ana setik babi, ana setik wedhus, mosok milih setik
Kecuali nang hutan orono pilihan liyo, baru secara hukum Dhuriroh yang Anda baca mungkin menjadi halal ketika tidak ada pilihan lain. Maka ketika mereka lapar, mereka akan mencari daerah jajahan. Maka ketika tahun 1500 Eropa dikuasai oleh umat Islam, mereka mencari makan berpindah tempat. Yang tadinya di wilayah barat berpindah ke wilayah timur. Mulai kapan? Mulai tahun 1511 Portugis pertama kali mendaratkan kapalnya dipimpin oleh Alfonso Dalbuquerque. Tulisannya kuer-kuer, tapi katanya bacanya Dalbuquerque. Mendaratkan kapalnya di Jakarta. Pada tahun 511 di Indonesia, kerajaan apa yang sedang berkuasa? Apa Pak? Demak, betul. Pada saat Demak awal dipimpin oleh Raden Fatah. Padahal sebelum kejayaan Demak, kalau kita melihat Nusantara, sebelumnya Nusantara sudah memiliki kerajaan yang luar biasa. Namun sayang, biasanya kita hanya menyebut Majapahit, Sriwijaya. Padahal selisih 50 tahun sebelum Majapahit berdiri, sudah ada kerajaan besar Islam. Di mana? Malaka dan di Aceh, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Maka tulisan Snookhorgen turutan Mitterkeri itu kurang mengadopsi keadaan kejayaan Islam sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Jadi Majapahit dengan Pasai duluan mana? Duluan Pasai. Jadi tidak benar kalau secara sentimental agama bahwa hadirnya Islam atau hadirnya Demak menghancurkan kerajaan Majapahit dalam tanda kutip menghancurkan hamba-hamba itu tidak benar. Karena pada sebelum tahun itu sudah ada berdiri kerajaan Samudra Pasai. Yang menjadi renungan justru mulai dari setelah Khulafaur Rasyidin sampai kita hidup zaman sekarang ini, apa yang menyebabkan kita hancur? Pertama adalah karena kita tidak bersatu. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Maka bahasa agamanya kita harus ukhuwah, baik itu Islamiyah, Watoniyah maupun Basyariyah. Kita harus bersatu. Ingat ketika Nabi kita mendirikan Madinah menjadi Munawarah, didirikan bukan saja umat Islam yang ada di situ. Walaupun 50 tahun kemudian dalam tanda kutip terjadi perpecahan karena ada kelompok tertentu yang mengkhianati kebersamaan. Ketika pada zaman Nabi masih hidup, masing-masing tidak mengkhianati kebersamaan, bukankah janji mereka sehidup semati? Musuh yang datang dari luar, agama apapun yang menyerang harus dilawan bersama-sama. Inilah komitmen berbangsa kita yang harus kita bangun. Jadi ketika ada musuh negara datang, kita tidak melihat perbedaan agama. Kenapa? Karena disatukan dengan merah putih, disatukan dengan Pancasila. Ini harus kita bangun. Mari kita lihat sedikit demi sedikit, mohon maaf. Ketika Islam pertama yaitu Demak berkuasa, raja pertama adalah Raden Fatah. Kemudian raja kedua Adipati Unus. Ketika Adipati Unus meninggal dunia, Adipati Unus punya seorang adik yang bernama Raden Surowiyoto. Raden Surowiyoto punya adik yang namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya anak yang namanya Sunan Prawoto. Secara silsilah kekuasaan, ketika Adipati Unus meninggal dunia, maka yang menjadi raja berikutnya mestinya adalah Raden Surowiyoto. Tapi sejarah kita diingatkan dengan adanya kasus pembunuhan yang namanya Pangeran Sedoing Lepeng. Jadi salah satu penyebab ketidakrukunan, salah satu penyebab disintegrasi bangsa adalah karena rebutan kekuasaan dari dalam diri sendiri. Ini yang pertama. Dari sisi sejarah kerajaan Islam itu seperti itu. Lompat ke depan
singkat cerita Demak hancur, kemudian pindah ke Blora, yaitu kerajaan apa Pak? Jipang Panolar. Itu masih dianggap kerajaan Demak karena Arya Penangsang adalah putra daripada Raden Surowiyoto. Ketika Arya Penangsang gugur karena situasi politik pertempuran yang dimotori oleh Joko Tingkir dengan meminjam tangan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani, ketika meninggalnya Arya Penangsang, maka praktis kekuasaan Demak habis. Baru kemudian dilanjutkan oleh Joko Tingkir yang mendirikan kerajaan di Pajang. Ketika kerajaan Pajang habis, baru kemudian ada kerajaan Mataram Islam yang pertama, di mana masa kejayaannya diraih oleh Sultan Agung yang namanya sekarang menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Semarang, menjadi Universitas Sultan Agung di Semarang. Setelah pada masa Mataram yang ketiga, siapa tadi? Sultan Agung. Itulah pada saat kehadiran Belanda yang kedua. Kalau tadi penjajahan yang pertama adalah Portugis, dengan keberanian Adipati Unus, puncaknya pada tahun 1527 dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, bukan saya nggak pakai tulok ya, sedikit lagi hampir sama sebenarnya. Saya dikiranya kakaknya Adi Hidayat, bukan. Saya belum hafal pojok kanan atas baris, belum. Dikiranya itu bapaknya Adi Hidayat, belum. Puncaknya ketika 1527 Portugis terusir dari bumi Jawa, kemudian lari kemana Portugis? Lari ke wilayah timur. Wong boleh mangan potongnya ngelih. Dia harus cari makan. Dia lari ke tempat yang memungkinkan dijajah. Siapa yang memungkinkan dijajah? Ke wilayah timur. Kenapa timur kemudian dikuasai? Karena di timur sedang ada perang saudara. Jadi ketika belum ada perang saudara, kita bersatu. Tetapi ketika perang saudara terjadi, kita tercerai-berai, kita pecah. Maka ketika Portugis datang ke timur, waktu itu kerajaan Ternate sedang berperang dengan Tidore, kerajaan seniornya atau induk kerajaan adalah Ternate, Sayang, putra mahkotanya usianya baru 9 tahun. Kemudian Tidore yang dipimpin oleh putra serirnya yang sudah dewasa, sama-sama berpengaruh. Dalam bahasa kita, aku wong tuwa masa jadi kerajaan bawahan, adikku sing bocah cilik masa jadi kerajaan atasan. Karena ingin saling menguasai satu dengan yang lainnya, singkat cerita sejarah mengajarkan kepada kita, kemudian Tidore bekerja sama dengan Portugis untuk menghancurkan Ternate. Setelah Tidore berhasil bekerja sama dengan Portugis menghancurkan Ternate, kata orang yang berpolitik di Senayan, tidak ada makan siang yang gratis. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Setelah Portugis mendapatkan Ternate, kok ketoke enak, nek wilayahnya nambah. Maka Portugis setelah menguasai Ternate, kemudian menguasai Tidore. Baru setelah kedua-keduanya hancur, baru merasa perlu bersatu. Ini pelajaran bagi kita. Jangan kita bersatu nunggu hancur terlebih dahulu. Maka mari kita siapkan wawasan pentingnya kebersamaan, wawasan kebangsaan yang harus kita bangun. Kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita kembali kepada nilai-nilai merah putih. Pancasila dan merah putih itu bukan lahir begitu saja, tapi melalui perjuangan panjang, renungan-renungan para ulama-ulama pendahulu kita. Maka kalau boleh kita filosofikan, bunyi sila-sila yang ada dalam Pancasila semuanya mencerminkan dari tafsir-tafsir yang ada dalam Al-Quran. Mana yang salah dari Pancasila? Sila pertama, Qul huwallahu ahad. Ya Pak? Iya. Sila keempat, wasawirhum fil amri. Betul. Sila kelima, keadilan sosial bil adl. Innallaha ya'muru bil adl. Semuanya.
seperti tafsir-tafsir yang ada dalam Al-Quran. Maka mari kita bersatu, mari kita bersama, jangan menunggu hancur baru bersatu, tapi kita cegah tidak usah sampai hancur, kita bersatu biar tidak disentuh oleh orang lain. Sebab orang lain bisa menghancurkan kita ketika kita lemah, ketika kita hancur. Kita lompat ke tahun 1602, masuknya Belanda ke Indonesia. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Kenapa? Karena setelah Sultan Agung atau Raja Mataram yang ketiga kemudian jatuh tahta ke Sunan Amangkurat. Berapa Pak? Sunan Amangkurat 1. Mohon maaf, Bapak benci geleh karo Belanda, nyun sewu, anaknya seneng banget karo Belanda. Terus piye? Maka tadi saya mendengar ya perdebatan yang luar biasa hangat tadi tentang anak ini anak itu, ya silakan. Mungkin perlu juga membaca kisah Nabi Khidir, Nabi Musa yang membunuh 3 anak kecil. Loh, kenapa ini dibunuh? Nanti gedenya jadi perampok. Wah, kenapa nih tidak dibunuh? Nanti dia bisa tobat gedenya. Itu kan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengomentari pembahasan panjenengan. Ternyata masuknya Belanda ke Indonesia karena ditopang. Ada yang mengundang. Puncaknya pada tahun 1755, 100 tahun lebih kemudian ya. Masuk 1602, pada tahun 1755 Belanda sudah berhasil mencengkeram seluruh pulau Jawa. Sebagai buktinya dia berhasil menyusupi suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Ono jenenge Giyanti? Mungkin anaknya mau bojone. Perjanjian Giyanti yang memecah kekuasaan Mataram menjadi 2, yaitu Kasultanan dan Kasunanan yang sampai sekarang. Saya melompat pada tahun 1825. Perang apa? Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai tahun 1825 sampai tahun 1830. Sebelum terjadi perang Diponegoro, perlu kita ambil catatan kecil. Ketika Sultan Hamengkubuwono III wafat, punya putra mahkota sama usianya baru 9 tahun, yaitu Sultan Hamengkubuwono IV nantinya. Sedangkan posisi Pangeran Diponegoro adalah putra Selir, walaupun beliau lebih matang dan lebih dewasa. Karena Pangeran Diponegoro lebih sepuh, kemudian Raja lebih muda, belum bisa melaksanakan pekerjaannya, maka pekerjaan Raja diampu oleh 3 orang. Boleh saya begini? Nek biyen ora entuk, ya, karena partainya cuma 3. Lah saiki partainya oke sampai nak milih sampai bingung. Bisa. Biyen kan mung 3 jadi ora entuk ngene. Kok mending nganggo loreng ngene, oh kasus ya. Saiki partainya oke. Jadi ini hanya hitung-hitungan aja. Ada wali yang melaksanakan tugas raja, yaitu Ibu Suri atau Permaisuri, Patih Danurjo, dan Pangeran Diponegoro. Yun sewu. Survei atau sejarah membuktikan kematangan orang dalam beragama akan menghasilkan keadilan dan kebijakan ketika memimpin suatu negara. Maka saya berharap besar panjenengan semua matang di bidang agama nanti menjadi pemimpin negara. Amin Allahumma amin. Sehingga ketika memberikan suatu keputusan, ketika memberikan suatu kebijakan, bukan saja dilandasi dengan keinginan dan kepentingan, tetapi juga dilandasi dengan kebenaran dan keadilan. Sejarah mencatat ketika wali raja itu 3, ternyata wong iki ana sing doyan duit, ana sing ora doyan duit. Betul, Pak? Nek aku terus terang ora doyan. Duit kok dipangan ora enak, tapi nek tabungke gelem. Lah iya, makanya saya sering diundang ke sana kemari, orang salah paham. Wah, Pak Ustadz ki bulan poso undang rono undang rene, mesti amplope oke. Aku ora butuh amplop.
Iya loh, aku ora butuh amplop. Oke, jenengan boleh ngomong isine pun aku teko omah ya tekan Cah Yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Tapi ini serius, bukan bercanda. Saya sedang membangun pondok, minta restu. Dan pondok saya ini saya bangun di atas karang. Jadi ibaratnya Anda bercocok tanam, kalau di lahan yang subur tidak tumbuh kebangetan. Tapi kalau Anda bercocok tanam di atas karang, tumbuh luar biasa, ora tumbuh ora opo. Itulah kondisi pondok saya. Ini kata-kata politis, saya tidak berani ngomong di rekaman, takutnya nanti saya diproses lalu. Tapi kalau kau main ke pondok saya silakan. Saya tinggal di Banyumanik, ada orang Semarang? Halo? Orang Purbalingga? Halo, saya tahun 96 jadi banser Pak. Insya Allah saya lulus tahun 96 jadi banser, tahun 97 jadi tentara sampai sekarang. Maka sekarang saya di Banyumanik jadi mbahnya banser. Sampai mana tadi? Sampai serius ya, sampai serius. Jadi ternyata orang itu ada yang doyan duit, ada yang tidak doyan duit. Disusupilah dua orang ini dengan pengaruh duit. Bagaimana caranya? Dimiskinkan kas negara. Jadi teori memiskinkan kas negara itu ono ke zaman biyen. Sejarah itu hanya terulang kembali dengan pelaku yang berbeda. Orang usah kaget. Yang penting awake dhewe siap. NKRI harga mati. Hubul waton minal itu yang harus kita jaga. Merah putih tak tergantikan. Di dalam semangat merah putih itu ada nilai-nilai jihad, ada nilai-nilai perjuangan, pengorbanan yang tak tergantikan, yang tak terhitung jumlahnya luar biasa. Setelah kas negara habis pada tahun 1824, maka Belanda bikin teori sing ketoke enak tapi ora enak. Kerajaan diperintahkan oleh Belanda. Coba, kerajaan diperintahkan oleh Belanda ya. Bahasanya gitu dulu. Diperintahkan untuk apa? Untuk mengembalikan tanah rakyat atau tanah negara jadi milik rakyat. Kira-kira rakyat seneng betul? Seneng entuk tanah dengan tanpa uang ganti rugi sama sekali. Maka kas negara menjadi habis. Akhirnya kerajaan menjadi tergantung dengan kebijakan Belanda. Sampai akhirnya kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta yang tadinya memberlakukan adat dan adat istiadat yang dibungkus dengan nilai-nilai syariat Islam, perlahan-lahan yang tadinya minumnya le mineral, aku ngantuk malah. Yang tadinya le mineral diganti dengan whisky, topi miring, topi lurus dan lain sebagainya. Ketika adab sopan santun kerajaan yang tadinya dibungkus dengan nilai syariah digeser dengan nilai-nilai yang menjauh dari agama, ada orang yang paham agama dia protes. Siapa yang protes? Pangeran Diponegoro. Maka ketika Pangeran Diponegoro protes pada tahun 1824 di Indonesia baru muncul kata-kata yang asing di telinga, yaitu Diponegoro radikal. Wah, ini yang harus kita pahami. Jadi mana yang radikal, mana yang radikul harus kita pahami. Pertama kali muncul kata radikal adalah istilah yang digunakan oleh Belanda untuk menghancurkan Kesultanan Yogyakarta. Sampai akhirnya kalau bahasa manusia wong ki sabare ana batese. Puncaknya ketika komplek pemakaman Mbah Buyutnya Pangeran Diponegoro apa jenenge kena gusur nggih. Karena gusur mau jadi rencana proyek jalan tol kereta ya, maka muncullah puncak kemarahan sampai akhirnya muncul perang Diponegoro.
luar biasa. Itu tahun 1825 sampai tahun 1830. Ingat kembali pentingnya persatuan, pentingnya ukhuwah, pentingnya NKRI harga mati. Ketika Pangeran Diponegoro berperang, musuh Pangeran Diponegoro bukan hanya Belanda, tetapi bangsanya sendiri yang tidak sepaham dengan Pangeran Diponegoro. Maka kata mendiang presiden pertama kita, siapa? Insinyur Soekarno, beliau mengatakan perlawananku, perjuanganku lebih mudah karena musuh yang aku hadapi adalah penjajah, tapi perjuanganmu nanti akan menjadi lebih berat karena musuh yang dihadapi adalah bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Maka sekarang berita hoak berselebaran di mana-mana, berita-berita palsu bersebaran di mana-mana, sampai saya bikin meme. Dulu orang bodoh karena sedikitnya informasi, sekarang ini orang menjadi bodoh karena begitu banyaknya informasi. Sampai aku dewe bingung bedano endi sing hoak endi sing asli. Hoak lah, ini hoak lah, di-share terus. Itu lama-lama jadi asli lah. Lama-lama jadi bener lah. Sementara sing bener orang tuh di-share. Maka kejahatan akan terus di mana-mana selama orang yang benar tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita berbuat benar, karena kita memiliki negara, harus melalui jalur hukum yang benar. Tidak boleh membuat negara di dalam negara. Awakmu ya awakmu sampean duwe omah, nang jero omahe sampean digawe omah kok gelem? Gelem ora? Ora gelem lah. Maka enggak boleh mendirikan negara di dalam negara. Prinsip NKRI harga mati. Orang-orang yang memerintah bisa berganti, tapi bendera dan Pancasila harus tetap kita jaga. Karena itu hanya mungkin berganti dan lain sebagainya. Ketika kemudian Belanda menguasai Perang Jawa, umat Islam belum bisa bersatu secara keseluruhan karena pola perang zaman biyen daerahan. Padang perang yo nenggone Padang, Ternate perang yang nenggone Ternate. Coba kita lihat konsolidasi pasukan Belanda. Ketika Belanda menghadapi pasukan Diponegoro dan kewalahan, karena sejarah mencatat perang yang paling mahal dibiayai oleh Belanda dengan korban yang paling besar, dengan kerugian ekonomi yang paling gede adalah Perang Jawa. Sampai pasukan Belanda yang ada di Padang ditarik ke wilayah Jawa. Sementara pasukan Islam yang ada di Ternate nggak ada yang narik. Pasukan Islam yang ada di Kalimantan tidak ada yang narik karena memang zaman Ben perangnya ke daerahan, belum terakumulasi menjadi satu. Nah sekarang ini dunia sudah canggih, dia sudah hebat. Walaupun kita berada di Pekalongan, kita bisa mengetahui situasi dan informasi yang berada di luar Pekalongan, bahkan mungkin situasi yang ada di luar Indonesia. Nah, ini sekali lagi mengajarkan, mau itu perang Diponegoro, mau itu perang Cut Nyadin, mau itu perang Imam Bonjol, semuanya mengajarkan kepada kita pentingnya bersatu, pentingnya ukhuwah, pentingnya kita bersama. Sebab kalau kita tercerai-berai tidak memiliki kekuatan, seperti sapu lidi, jadi kan belum nyapu dengan lidi satu, kira-kira sakit banget. Maka lidi yang satu itu tidak mempunyai daya. Orang duela haula wala quwata illa billah. Tapi ketika lidi itu bersatu, maka dia bisa membersihkan semua sampah-sampah yang ada. Inilah mengajarkan kepada kita pentingnya kita bersatu, pentingnya kita bersama. Dan ketika kita bersatu, ingat, wadah persatuan kita adalah merah putih. Wadah persatuan kita adalah Pancasila, dalam rangka kita tetap mendukung tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baru kemudian kalau saya lompat beberapa ratus tahun ke depan, baru ada perjuangan yang sifatnya skala nasional. Itu mulai pada tahun 1900. Itu pun kalau kita membaca bukunya Peter Carey atau membaca bukunya Snoop Horgron, tulisannya ngene ya, Snoop Horgronnya gitu ya. Itu syariat Islam yang pertama yang berdiri pada tahun 1905 yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi tidak tertulis. Baru dipelopori yang tertulis dalam sejarah itu mayoritas menyebutnya perjuangan nasional dimulai pada tahun 1908 sejak ditandai berdirinya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo sekarang berdiri. Ada namanya Mas Budi, orang ya. Baru kemudian muncul syariat Islam. Baru kemudian muncul Ormas Muhammadiyah. Ingat, pada tahun 1913 masih zaman Belanda, Indonesia sudah kedatangan tamu tak diundang, yaitu masuknya paham komunis. Itu pada tahun 1913 yang dibawa oleh Sneflet, wis bahasane ngono kurang ting macane. Sneflet. Kemudian pada tahun 1917 sudah ada Partai Komunis. Pada tahun 1926 sudah meletus pemberontakan komunis yang pertama. Kalaulah pada tahun 1926 meletus pemberontakan komunis yang pertama, siapa yang menjadi korban? Belanda, karena Indonesia belum merdeka. Kita pada tahun yang sama, intern kita berdiri ormas apa? Ormas apa tahun 1926? Nahdlatul Ulama. Berdiri Nahdlatul Ulama itu pun tidak ujuk-ujuk bahasa Inggrisnya. Tidak tiba-tiba, berawal dari Muktamar Islam Tinggi Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1920, tahun 1921. Ketika terjadi Muktamar itu, kita tidak ada yang hadir. Kenapa tidak ada yang hadir? Karena memang belum ada ormasnya. Padahal muktamar yang ada di Jogja itu nantinya menjadi cikal bakal yang akan mewakili muktamar Islam internasional yang ada di Arab Saudi, di mana pada tahun itu sedang jaya-jayanya Saud periode yang kedua, yaitu akan menggagas dihancurkannya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung ada NU, untung ada Nahdlatul Ulama, makam Rasulullah, makam Baqi, makam orang-orang yang gugur di Badar, di Uhud, semuanya masih bisa kita lihat sebagai bukti sejarah. Salah satunya tidak terlepas dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama tiba-tiba berdiri? Tidak. Dari mulai ada utusan santri yang bernama Asy'ad kalau tidak salah ya, santrinya Mbah Khalil datang ke Mbah Hasyim Asy'ari yang pertama dengan hanya memberikan tasbih. Kemudian datang lagi yang kedua memberikan tasbih dan tongkat. Baru kemudian yakin bahwa Mbah Khalil dan sesepuh-sesepuh kiai-kiai kita sudah sepakat memang perlu segera didirikan ormas yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baru kemudian ada perwakilan dari NU yang hadir di Muktamar Internasional yang menyuarakan pentingnya peninggalan Nabi untuk tidak dihancurkan, karena sebagai bagian barang bukti kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada tahun sekitar 26. Kemudian muncul PKI yang menjadi korban Belanda. Baru pada tahun 1928 kita diingatkan dengan adanya Sumpah Pemuda. Baru kemudian pada tahun 42 Belanda menyerah kepada Jepang. Kemudian ketika Belanda menyerah kepada Jepang, sudah mulai ada beberapa santri-santri yang kemudian dia menjadi tentara peta. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Pertanyaan saya, Jenderal Sudirman NU atau Muhammadiyah? Panggil ingin jawabnya. Ayo. Muhammadiyah NU, Jenderal Sudirman NU Muhammadiyah? Jawaban saya,
Zaman tahun semono NU urung duwe sekolahan, betul? Zaman tahun 30-an NU urung duwe sekolahan. Maka Jenderal Sudirman itu sekolah Muhammadiyah tapi amaliyah NU. Terbukti dari sejarah perjuangannya, dia membawa kendi, dia wudhu, dia membawa tasbih, dia membawa keris, dia membawa sorban dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa amaliyahnya sama dengan kita. Jadi nggak usah berebut ya dengan dulur kita yang lain, bahwa mereka nggak usah berebut, wah ini pahlawanku, bukan itu pahlawanku. Ya sebut saja beliau adalah Kamandanu. Tahu Kamandanu? Kadang Muhammadiyah, kadang Gak usah gelut, gak usah berantem. Saya ketika ada share-sharean di medsos, ada Kiai NU yang mengatakan ini loh NU sendiri tidak mengajarkan begini-begini. Saya chatting, Pak saya beli bukunya ada. Sampai sekarang nggak ada yang ngasih buku itu. Kemudian ada lagi Kiai NU misalnya mengatakan Ahmad Dahlan mengajarkan begini-begini, saya chatting, Pak saya beli bukunya ada nggak? Saya tuh pingin segala sesuatu yang kalau bisa dibuktikan ya dibuktikan, biar hoaknya itu tidak semakin melebar. Baru kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka pun kita sebagai bangsa yang beriman, sebagai bangsa yang percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembukaan pun disebutkan atas berkat rahmat Allah, betul? Maka kita tidak bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun, kalau Allah menghendaki kita lemah, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Tetapi selemah apapun, kalau Allah menghendaki kita menang, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Lihat perang Badar, lihat perang Uhud, sampai akhirnya ketika terjadi penaklukan Irak atas Raja Mongol yang bernama Holakokan, Holakokan berkata kepada ustadz yang ada di Irak, wahai ustadz, apakah kamu tahu kenapa aku bisa menduduki wilayahmu? Kenapa aku bisa menguasai negerimu? Sang ustadz itu menjawab, kami tahu kenapa engkau bisa menjajah kami, karena kami lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur. Kita dianugerahi negara yang besar, dianugerahi negara yang kuat. Maka sebagai tanda syukur kita, oke, sepakat kita. Yang pertama mengucap alhamdulillah. Yang kedua sebagai tanda syukur kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Mungkin dengan tafsir yang berbeda, suka-suka masing-masing. Mungkin ada yang mengartikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakila tashurun. Jadi para syahid, para pahlawan, mereka tidak gugur, hanya berpindah alamat. Ya, berpindah alamat. Karena nyari alamat melalui Ayu Ting Ting, orang ketemu. Alamat pas. Kan Barza itu kan peralihan antara nampak dengan tidak nampak, dan itu rahasia Allah. Bukankah Allah tanpa membuat benteng bisa membedakan, bisa membendung mana air tawar dengan air asin? Betul. Bahkan di luar air tawar, air asin ada air pertengahan, namanya air payung. Bahkan Allah bisa memberikan kekuasaan 1-2 meter dari bibir pantai menggali sumur rasanya tawar. Itu terserah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sebagai tanda syukur kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, negara lain dimanapun tidak akan menguasai negara tanpa harus menghancurkan negara tersebut. Cukup dengan menghancurkan generasi penerusnya. Saya lihat jenengan lebih muda dari saya dibanding yang tua. Oleh karena itu jenengan adalah generasi penerus bangsa. Maka jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita mengingat sejarah, memahami sejarah, kita akan menjadi orang yang berterima kasih.
Sebagai tanda terima kasih, kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah mungkin secara parsial Anda belum mendapatkan kesempatan secara tertentu, siapa tahu ke depan nanti Anda adalah pemimpin-pemimpin yang secara parsial mendapatkan amanah-amanah dari negara dan bangsa Indonesia, maka syukur kita dengan menjalankan amanah yang sebaik-baiknya. Yang ketiga sebagai rasa syukur, kalaulah kita tidak bisa membangun, jangan sampai merusak. Kalaulah tidak bisa membangun, jangan sampai merusak. Iki bisa bangun ora, urunan ora, senang yang merusak, wahira. Maka kita senang ada perubahan ke arah positif. Kita senang ada perjuangan karena perbaikan. Tetapi prinsip tidak boleh merusak harus kita jaga. Kenapa? Kita tetap menghormati hak hidup orang lain. Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain, dan kebebasan orang lain dibatasi oleh kebebasan kita. Di rumah punya TV? Punya tetangga? Tidak boleh, ini TV saya sendiri. Kemudian saya setel banternya. Karepe kono tombolnya gebrek. Nanti kalau tetangganya punya prinsip, ini tangan-tangan saya sendiri. Ini batu-batu saya sendiri. Saya ngelempar pakai tangan sendiri. Ngobrol ya. Akhirnya pakai prinsip masing-masing yang salah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar materi pertama, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Saya tidak tahu, tergantung komunikator lapangan yang ada. Kalau yang mau singgah di tempat saya silakan. Saya tinggal di Bedawang, Banyumanik, Semarang. Kebetulan sedang merintis membangun pondok. Sherlock ya. Aku bicara Sherlock ora duwe sampean ya. Ana ora masih ki ora duwe aku kok ya. Sedang merintis tapi yo kuwi, ngerintisé koyo nang dhuwur karang gitu loh. Ngerti maksudnya dhuwur karang? Rono rene ora sing setuju, yo kalau ora setuju bangun dhewe ya. Wah, kira-kira begitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau yang perlu nomor HP bisa kita bicarakan dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Sekali lagi, tema yang saya sampaikan ini kalau ada salahnya, semata-mata saya hanya ingin menyatukan satu visi dan misi pentingnya kita menjaga NKRI. Kalaulah dengan bahasa yang sedikit berbeda, dengan tafsir yang sedikit berbeda, itu kan biasa. Hanya bumbu dalam kehidupan. Orang mungkin kabeh ustaz ngomongnya podo. Wah, ngomongnya podo orang kayak ini podo kabeh ya orang lebih gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.